Apa kabar Halo nih? idolaku, Mas Krisna apa kabar? Baik, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Akhirnya kita bisa melewati pandemi ini ya Mas ya setelah 2 Iya tahun. nih, Belum lama sempat tapi ketemu offline tapi online terus nih. Semoga nanti bisa kita ngobrol langsung secara offline. Nah Mas Krisna mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh sapa-sapa dulu nih teman-teman ngerti saham yang hari ini kayaknya dari penjuru negeri hadir ya, udah 400 lebih yang siap mantengin diskusi seru kita tentang FIRE movement. ya luar biasa ya. Sekarang udah 1,3 juta ya follower ya. Alhamdulillah, artinya Wah, semakin luar banyak juga jumlah investor pasar modal kita, Mas. benar, benar, benar. Mudah-mudahan inilah nambah terus lah. Kalau dilihat dari jumlah penduduk kita kan nggak usah seluruh Indonesia, Jakarta aja udah belasan juta kan ya. Jadi, Iya, jadi betul. harusnya mudah-mudahan nanti gerakan apa namanya literasi yang digagas oleh ngerti saham dari zaman beberapa tahun yang silam ini semakin meluas lah karena benar-benar ya dampak pandemi ini kita ngerasain semua ya ketika banyak sektor itu terkena dampak negatif terbukti kan ya kalau di saham justru apa banyak yang diuntungkan gitu jadi memang seharusnya makin banyak orang yang mengerti tentang pasar modal lah gitu. Mudah-mudahan makin besar nih. Amin, amin, amin. Ya minimal 10% ya Mas ya dari total penduduk Indonesia lah, semoga. Amin. Mudah-mudahan. Nah, teman-teman ini udah hadir nih Mas Krisna ya. Mungkin sebelum kita ngobrolin Fire Movement, biar teman-teman semakin akrab ya, Mas Krisna ini juga seorang investor, kakak seniorku ya di kelompok studi pasar modal. Yang tadi aku udah mention ya ke teman-teman ya, investor sejak IHSG masih ratusan. Tepatnya berapa ratus Mas Krisna? Waktu itu zaman itu tahun 9 berapa tuh? 300-an ya, tahun 93-an, 94 gitu ya. Wow, Oh, oke. Itu 300-an ya, teman-teman. 300-an. Waktu itu 93 ya teman-teman. Kayaknya belum lahir itu Mas. belum ya. Running trade aja kalau kita lihat running trade masih bisa dilihatin satu persatu sahamnya ya. Oh gitu Sekarang ya. sekarang kita nggak kedip aja udah nggak kelihatan tuh saham apa yang lewat gitu. Oke oke. Era running trade itu masih bisa bergerak satu persatu, masih bisa diamatin ya Mas Krisna ya. Iya dulu. Oke, nah teman-teman ini yang benar-benar anggap aja nih kayak kakak-kakak kita, kayak kakak kita ya, anggap aja biar kita akrab juga nih malam hari ini. Mungkin, wah ada yang 93 hadir, maksudnya 93 baru lahir kali ya. Aku baru Oh, umur setahun. Oke, nah jadi kalau dari sisi pengalaman Mas Kris ini tentunya jauh lebih banyak dari kita dan sudah sepatutnya ya kita sebagai junior harus banyak mengambil pelajaran dari pengalaman Mas Krisna selama berjibaku di dunia pasar modal dan sekarang akhirnya ngebentuk sebuah forum Fire Movement, gerakan Fire di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin banyak anak muda yang udah nggak begitu asing dengan gerakan Fire ini. Nah, mungkin pertama-tama kita kenalan dulu nih Mas dengan Fire Movement ini sebenarnya apa kayak gitu Mas Krisna. ya, ini juga sebetulnya saya baru aja mencoba ya, baru aja mencoba untuk ngebentuknya sebelum-belum udah diminta untuk live ini. Jadi kita juga sebetulnya sebetulnya lagi eh, mau coba apa namanya ya menggagas karena kalau di luar negeri kan sudah sangat populer ya, sudah sangat populer. Sementara di sini saya yakin sudah banyak sebetulnya yang mempraktekkan, yang sudah melakukan, apa namanya, menjalani kehidupan untuk mencapai fire ini. Tapi saya melihat belum ada yang secara terang-terangan menggagas untuk gimana yuk mengajak orang untuk coba bertemu dalam satu forum misalnya ya forum sekarang kan sudah online ya jadi lebih enak supaya apa supaya
ya kita bisa saling berbagi, bisa saling sharing pengalamannya seperti apa. Nanti mungkin kita bicara lebih detail tentang itu. Kenapa perlunya komunitas ini? Karena memang ini satu hal yang bisa dibilang agak cukup butuh apa ya? Butuh pendampingan, butuh orang-orang mungkin yang contoh suksesnya seperti apa. Karena apa namanya? Saya sendiri tidak menerapkan 100% apa yang diajarkan oleh penggagasnya. Nah ini istilah FIRE sendiri kan awal mulanya itu dimunculkan dalam buku yang ditulis oleh Vicky Robin atas dasar pertemanannya dengan Joy Dominguez gitu. Jadi Vicky Robin ini memang dia penulis, sementara Joy Dominguez ini dia analis di Wall Street ya. Dia analis di Wall Street, kemudian analis yang cukup sukses walaupun dia bukan lulusan universitas gitu ya, cuman ya sekolah menengah. Kemudian dia cukup berhasil dan bisa retire early di usia 31 tahun. Nah, kemudian mereka bertemu di tahun 1970, berteman akrab, dan kayaknya satu pandangan nih, satu pandangan bahwa mereka memilih jalan hidup yang mungkin saat itu cukup berbeda ya, cukup berbeda dengan mainstream yang kalau orang Wall Street ya udah di Wall Street kan mengejar apa namanya kekayaan sampai ya kita tahulah seperti apa gitu. Sementara kayak Joe Dominguez enggak ya, dia ngambil jalan yang berbeda gitu. Jadi buku ini kemudian walaupun mereka sudah berteman dari tahun 70, buku ini baru diterbitkan tahun 1992. Tahun 1992 diterbitkan, judulnya Your Money or Your Life, ya, uangmu atau hidupmu gitu, kira-kira seperti itu. Kelihatannya buku ini seperti buku kapitalis yang mengajarkan gimana caranya memupuk kekayaan gitu ya. Tapi setelah dibaca, sebetulnya enggak, ini buku ini sangat mulia gitu. Dia banyak mengajarkan bagaimana cara kita menilai uang, bagaimana cara kita menilai hidup kita gitu ya. Enggak semata-mata gimana sih caranya supaya ayo cepat-cepat numpuk kekayaan, terus abis itu pensiun, abis itu leha-leha gitu ya, terus apa namanya menikmatin hidup. Enggak seperti itu. Justru kita diajarkan nilai-nilai hidup yang lebih berarti, lebih bermakna gitu ya. Jadi misalnya ditanya seperti ini, seandainya kita diberitahu bahwa umur kita hanya tinggal 1 tahun lagi, kira-kira apa yang mau kita lakuin dalam hidup kita gitu. Kira-kira apa sih yang mau kita lakukan, hal terbaik apa yang mau kita lakukan gitu, hal paling bermakna apa yang paling ingin kita lakukan. Jadi seperti itu, hal-hal seperti itu. Jadi saya jadi ngelihatnya sangat-sangat, buku ini sangat mulia gitu, sangat menarik. Jadi saya jadi pengen, terus terang saya belum baca habis karena ya cara baca buku saya memang suka skip gitu. Tapi kira-kira saya sudah dapat intinya lah kira-kira. Nah, itu awal mulanya seperti itu. Kemudian kira-kira di awal 90-an juga, enggak 90-an, sekitar 98. 98 kebetulan ada 3 profesor dari Trinity University ya. Mereka membuat paper yang melakukan riset kira-kira apa namanya, kira-kira orang itu butuh dana berapa sih misalnya kalau nggak kerja lagi gitu ya. Kalau nggak kerja lagi, kira-kira uangnya cukup sampai seumur hidupnya, sampai sisa hidupnya gitu. Ketemulah satu istilah lagi namanya 4% rules. Jadi aturan 4%. Nah, nanti mungkin ini aturan 4% ini sudah sangat terkenal bagi pelaku frugal living ya. 4%. Nanti mungkin kita bisa bahas ya. Jadi apa namanya, kemudian jadi klop gitu ya. Buku ini sudah mulai populer, sudah mulai dikenal kalangan luas, muncul lagi seperti itu. Jadi itu kayak saling melengkapi. Oh, udah caranya
seperti ini, karena di bukunya si Vicky Robin ini, Your Money or Your Life ini, nggak diajarin persis gitu, 4% ini seperti apa, nggak diajarin. Jadi seperti 4% ini melengkapi gitu, melengkapi ya. Ya udah, jadi kemudian, nah kesininya banyak sekali setelah internet sangat merebak ya. Jadi makin banyak blogger yang mempopulerkan lagi, dan salah satunya yang sangat terkenal itu adalah Pete Adeny ya, yang dikenal dengan nickname-nya di blognya itu namanya Mr. Money Mustache. Jadi mustache apa, kumis ya, Money Mustache gitu. Itu mungkin teman-teman bisa browse. Nah ini orang ini sangat mengapa namanya, lebih mempopulerkan lagi di kekiniannya gitu. Nah itulah cikal bakalnya gitu, Priska. Jadi sebenarnya kalau kita nyari intinya, gerakan FIRE ini ngedorong anak-anak muda, maksudnya orang-orang lah ya, orang-orang untuk bisa pensiun dini sebelum masa pensiun gitu ya, bahasa Nah, apa ya, bahasa sederhananya ya Mas Krisna ya. nah gini, FIRE ini intinya itu awalnya ingin bagaimana kita itu bisa mencapai FI-nya dulu, financial Financial independence-nya dulu, independence. Iya. financial independence-nya dulu. Sementara kalau retire early-nya itu opsional sebetulnya, itu opsional. Oh. Jadi si Vicky Robin sama Joe Dominguez ini tidak tidak meminta atau tidak mendorong orang untuk retire tadi, tapi lebih untuk mendorong orang bagaimana caranya mencapai financial independence-nya itu dulu. Jadi ketika itu sudah tercapai, orang bebas untuk memilih apakah ingin melanjutkan pekerjaannya atau ya sudah keluar gitu aja. Nah kesini-sininya gitu ya. Nah ini makin merebak nih ya. Jadi selain di blog-blog itu juga ada satu forum di Reddit ya. Reddit itu sangat terkenal sekali. Reddit. Ya, di Amerika itu. Sayangnya kalau di sini kita mau buka Reddit tuh harus pakai VPN. Harus pakai VPN. Jadi saya tuh kalau lagi mau buka-buka forum itu agak-agak malas, karena ya harus buka VPN dulu. Sementara VPN-nya nggak tahu, saya belum dapat yang bisa permanen gitu ya. Nah, di forum ini kemudian banyak berkembang derivatifnya FIRE nih. Jadi ternyata FIRE turunan-turunannya. Iya, ada turunannya. Jadi nggak yang tradisional yang diciptakan oleh si Vicky Robin sama Joe Dominguez ini kemudian dibuat banyak turunannya. Jadi misalnya ada satu jenis FIRE. Jadi FIRE itu ada beberapa jenis ya, 4 kalau nggak salah. Jadi ada salah satunya itu yang memang memberikan opsi kepada si yang menjalaninya, pelakunya itu untuk ya tetap bisa bekerja gitu, dan memang intinya dari FIRE ini kan sebetulnya opsi memberikan pilihan bagaimana sih kita itu menjalani hidup ini yang lebih lebih membahagiakan gitu ya. Apa yang membuat kita bahagia? Kalau memang bekerja itu buat hidup kita sudah balance gitu ya, ya nggak perlu retire juga, nggak perlu pensiun juga. Kita sudah kerja, sudah ada di passionnya, dan sudah balance, dia bisa mengatur bagaimana waktunya, bagaimana menjaga kesehatannya, bagaimana menjaga hubungan dengan keluarganya, dengan masyarakat dan lingkungannya. Kalau itu bisa terjalin, ya orang nggak perlu retire juga, tetap bisa jalankan pekerjaannya, walaupun sebetulnya secara finansial dia sudah independence gitu. Nah itu nanti ada lagi misalnya kayak lean FIRE. Jadi ini FIRE tapi untuk FIRE backpackeran gitu. Jadi kelas apa ya nggak perlu kalau mungkin bayangan teman-teman masih FIRE itu untuk sesuatu orang yang udah yang pendapatannya, income-nya gede, tinggi, kemudian investasi di mana-mananya banyak. Enggak seperti itu.
Jadi jenisnya macam-macam nih. Ada yang fire budget gitu ya, versi budgetnya. Ada yang fire memang versi mapannya gitu. Kalau udah versi mapan artinya fire ini bisa dengan nanti setelah setelah tidak kerja lagi, misalnya dia memilih untuk retire, ya dia nggak perlu kerja lagi dan dia bisa dengan hasil dari passive income-nya dia bisa memenuhi semua kebutuhannya dan juga semua keinginannya. Nah, kalau yang fire budget ini minimal dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya. Sekali-sekali dia mungkin ada keinginan untuk liburan, untuk pleasure atau segala macamnya ya sekali-sekali ya, tapi nggak semuanya. Nah, itu versi budgetnya gitu. Jadi macam-macam gitu. Ada lagi yang misalnya yang barista ya, jadi barista fire gitu, seperti itu. Macam-macam deh. Oke, oke, oke. Jadi nggak ini fire tuh, makanya kita perlu, saya tuh tertarik supaya menggagas forum ini supaya kita makin fire ini, gerakan ini makin dikenal dan sifatnya jangan sampai menjadi eksklusif. Jadi jangan disangka fire itu ya itu tadi ya, jangan hanya ini hanya untuk orang dengan pendapatan Yang menengah ke besar gitu ya atas, maksud besar saya. sekali yang sudah gitu, enggak seperti itu. Jadi sebetulnya banyak lapisan masyarakat bisa melakukannya asal 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 mau, asal ada Hmm. keinginan gitu ya. Kira-kira seperti Iya. itu, Rizka. Iya, iya. Dan yang menarik di sini itu karena Mas Krisna itu udah puluhan tahun di pasar modal, bahkan maksudnya udah passion kerja juga dari dulu sampai detik sebelum retire juga di pasar modal. Udah 28 tahun ya Mas ya berkarir di Betul, pasar betul. modal. Itu baru karirnya. Investasinya mungkin udah dari berapa tuh, tambah dari tahun 93 itu. Nah, yang jadi penasaran aku pribadi nih, apa yang menyebabkan sampai akhirnya Mas Krisna memutuskan nih bener-bener retire early di usia jelang belum kepala 5 tapi udah berani memutuskan untuk retire early, karena di Indonesia kan kita mengacunya umur pensiun pada umumnya itu kan 55, 56. Nah, Mas Krisna ini belum kepala kepala 5 tapi dengan berbagai kisah dan pengalaman sebagai investor di pasar modal akhirnya sekarang benar-benar memilih retire. Apa Mas? Kepo nih aku nih, sampai Iya, akhirnya wow, pasti ini kan bukan keputusan yang mudah ya karena udah betul, betul. terbiasa suka dengan pekerjaan tapi akhirnya memutuskan untuk fire ini.